Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sujud sahwi. Pada pertemuan yang kemarin kita telah pelajari hadis-hadis tentang lupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupanya beliau dalam rakaat salat. Masih ingat enggak? Masih ingat ya? Lumayan. Beliau pernah salat zuhur atau asar berapa rakaat? 2. Setelah beliau salat 2, kemudian ada sahabat yang menegur. Ya kan? Kemudian beliau tanya, apa benar saya sholat 2? Kata sahabat, benar. Tapi sebelum ada yang menegur, ada juga di belakang yang senang. Keluar masjid senang. Kenapa? Mereka menganggap sholat zuhur dan asar udah berubah rakaatnya jadi 2. Senang. Kalau sahabat aja senang, apalagi kita Pak, lebih senang lagi. Ore zuhur 2, tapi ternyata tidak menjadi 2. Ternyata Nabi lupa. Maka Nabi apa yang dilakukan? Langsung sujud sahwi. Menambah rakaat, berapa rakaat? 2. Terus sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Ya, salam dulu, baru ya selesaikan dulu. Baik, Nabi juga pernah salat zuhur ya. Rakaatnya bertambah. Jadi berapa? 5. Ya. Salatnya bertambah, rakaatnya jadi 5. Sama dilakukan apa? Kapan? Salam dulu atau sebelum salam? Ada tambahan atau pengurangan? 5 rakaat. 5 rakaat. Ada bertambah nggak? 5 rakaat. Ada yang nambah nggak di situ rukunnya? 5 rakaat. Harusnya 4. Jadi 5, ada tambahan nggak? Nambah. Banyak nambahnya. Rukunya nambah. Sujudnya nambah. Al-Fatihahnya nambah.
Maka kalau nambah itu sujudnya setelah salam. Kalau yang tadi yang 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat, kurang apa nambah ini? Ada yang bertambah rukunnya atau ada yang kurang? Kurang berapa rakaat? 2. Kurang 2 rakaat rukunnya. Tapi ada yang bertambah di situ. Yaitu salamnya jadi 2 kali. Salamnya jadi 2, sama tahiyat akhirnya jadi 2 kali. Yang mana yang pertama? Yang 2 rakaat pertama itu harusnya tidak tahiyat akhir, tapi tahiyat awal. Nah, di situ dibaca tahiyat akhir. Itu nambah jadinya. Yang kedua, penambahannya adalah salam pada rakaat ke-2. Jadi di situ ada tambahan sehingga salamnya menjadi 2 kali kan? Salam yang 2 rakaat pertama karena lupa, kemudian salam yang penambahan 2 rakaat berikutnya. Makanya di dalam kasus ini Nabi sujudnya juga setelah salam. Sujud sahwinya setelah Kenapa setelah salam? Karena ada penambahan rukun. Ulangi ya. Kalau rukunnya bertambah, sujud sahwinya setelah salam atau sebelum? Sesudah. Berarti kan salam dulu. Selesain dulu sholatnya. Karena ini udah bertambah. Jangan ditambah lagi gitu. Udah nambah kan? Yang tadi yang 2 rakaat ada penambahan apa tadi? Yang lupa cuma 2 rakaat sholat zuhur atau asar. Ada penambahan apa? Tahiyat akhir sama salam, itu tambahan. Jadi yang itu ada tambahan, kemudian kita sempurnakan 2 rakaat yang selanjutnya. Nah, itu selesain dulu karena tadi ada tambahan. Jadi selesain dulu. Sampai salam barulah kita sujud sahwi 2 kali. Nah, seandainya sholatnya jadi 5, ini tambah atau kurang? Tambah. Ada yang tambah di sini. Banyak tambahnya di sini. Apa saja? Ya, banyaklah pokoknya. Rokat, ruku, i'tidal, sujud, al-fatihah. Maka selesaikan dulu salamnya atau sujud dulu? Selesaikan dulu. Karena ini udah ketambahan. Jangan ditambah lagi dengan sujud. Selesaikan dulu. Nah, sekarang Nabi juga pernah lupa tasyahud awal. Tasyahud awal. Yang harusnya tasyahud awal Nabi berdiri. Adakah sahabat yang menegur? Nggak ada. Kenapa? Iya, segen. Rasul takutnya memang sholatnya sudah berubah. Tapi Nabi sempat bilang ke sahabat. Kata Nabi, apabila ada pembaharuan hukum, saya tidak akan sembunyikan gitu. Ya, apabila ada pembaharuan hukum, saya tidak akan sembunyikan. Saya akan sampaikan gitu. Ada pembaharuan hukum, ada. Contohnya puasa Asyura. Itu awalnya wajib itu. Kemudian jadi Nah, itu pembaharuan hukum. Itu awalnya wajib jadi sunnah. Pembaharuan hukum juga awalnya nggak boleh ziarah kubur. Kemudian kata Nabi sekarang ziarahilah. Itu pembaharuan hukum disampaikan. Tapi kalau kita nggak boleh baru-baruin hukum. Kita nggak boleh baru-baruin hukum. Kita ikut hukum yang sudah dibuat oleh atau disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tadi kita kembali ke tasyahud awal. Lupa tasyahud awal berarti berkurang rukunnya atau bertambah? Berkurang. Kalau berkurang berarti kan kurang nih rukunnya. Misal seandainya rukunnya, misal saja nih, harusnya 10 rukun, misal 10, berkurang berapa? 1, jadinya 9. Karena kurang 1, jadi 9, ya, jadi 9. Yang kurang ini diganti
pakai apa? Sujud sahwi. Di mana digantinya? Di dalam sholat apa di luar sholat? Di dalam sholat. Maksudnya di dalam sholat itu apa? Sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, sebelum assalamualaikum kita ganti apa tadi itu? Tasyahud dengan sujud sahwi. Udah sempurnalah sholat kita. Begitu. Karena ya lupa gitu. Jadi kalau kurang digantinya kapan? Sebelum salam. Di dalam sholat itu sendiri digantinya untuk menyempurnakan yang kurang. Kurang sujudnya lupa baru satu, tadi kayaknya baru satu gitu. Kurang tasyahud kayak tadi tasyahud saya lewat, maka sujudlah sebelum salam sebagai pengganti. Ya, atau kurangnya dua. Allahu Akbar, langsung baca surat Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Ngantuk. Rakaat kedua tapi dari bawah Allahu Akbar, langsung Qul huwallahu ahad. Lupa. Tapi aduh, ragu ini. Kalau ragu ini entar. Ini lagi ngulang yang kemarin. Ini entar. Kalau yang lupa, yang ketinggalan, kurang, maka semuanya yang kurang mau satu ataupun dua ataupun tiga, berarti kurang nih 10 jadi 9 jadi 8 gitu ya. Nah ini cukup sujud sahwinya berapa kali kalau kurangnya 2? Tetap 1 kali. Jangan sujud sahwinya jadi berkali-kali jadi 4. Enggak, tetap walaupun kurangnya 2, ketinggalan 2, Al-Fatihahnya lupa, atau misalnya dari sini langsung sujud. Ketinggalan 2 tuh. Yang hilang 2. Apa itu? Ruku sama dari selesai baca surat langsung sujud. Al-Fatihah udah, surat sudah, langsung sujud. Ketinggalan apa? 2, ruku sama tidak. Iya, atau sujudnya baru 1. Iya kan? Sujud 1 langsung diri, ketinggalannya 2 tuh. Duduk di antara 2 sujud dan sujud yang kedua. Jadi kalau ketinggalan atau kurangnya 1, 2, 3, maka ini atau berapapun, maka ini disujud sahwikan sebelum salam, dimasukkan ke dalam ritual atau urutan gerakan sholat. Tetapi kalau tambahan, terjadi penambahan rokaat, atau tadi penambahan seperti 2 rakaat salam, harusnya belum salam udah salam, ini juga penambahan, maka yang seperti ini dilakukannya setelah selesai sholat secara sempurna atau di luar salam. Nah, terkadang ragu. Sebelum Anda baca ini, tadi ragu, Pak Tomo ragu yang mana Pak? Ini nggak ada air minum nih. Di rakaat ketiga kita pikiran ini udah masih yang ketiga atau yang keempat. Oh, berarti sama yang ini ya. Ya, berarti ragu. Ya, berarti ragu rakaat ya. Ya di sini. Bukan ragu rukun ya. Sini. Ya. Sekarang kita akan bahas ragu dalam rakaat. Nah, nih hari ini ragu. Ini susah-susah gampang. Masya Allah, makasih Syekh. Bismillah. Alhamdulillah. Sujud sahwi. Baru kita belajar sujud sahwi bagi yang ragu. Sujud sahwi bagi yang ragu dalam rakaat salat. Ragu dalam rakaat salat, ragu dalam rakaat. Nabi nggak pernah ragu dalam rakaat salat. Tidak pernah dialami oleh Rasul. Ragu nggak pernah. Tapi kurang pernah. Tambah pernah. Tapi ragu nggak pernah. Kalau dalam hadis Nabi nggak pernah ragu. Nabi kurang, benar-benar kurang dengan yakin, tapi kurang. Yakin tapi lebih. Kan beda ya. Nggak sadar gitu. Tapi ragu beliau tidak pernah. Namun walaupun beliau tidak pernah mengalami ragu, tapi beliau pernah mengajarkan bagaimana cara menyikapi
keraguan dalam jumlah rakaat. Ini sering sekali nih. Nah, nomor 1 dan 2. Ada 2 keadaan orang yang ragu dalam rakaat. Yang pertama, orang yang ragu jumlah rakaat tapi masih memiliki kecenderungan mengingatnya atau dugaan kuat. Jadi dia ragu nih. Ya, kayak Pak Tomo ya. Tadi 3 atau 2? Ya, sholat zuhur berarti ya. Sholat zuhur biasanya sering ragu sama asar karena gak kedengeran suaranya. Kalau maghrib, kalau isya masih ya zuhur asar nih. Tapi ya semua karena Allah, semua takdir Allah. Nah, keraguan ini di 4 rakaat ini kita sudah 1 sudah, 2 sudah, 3 kita masuk di 3. Ini sebenarnya 3 atau 4 gitu kan? Lagi sujud nih 3, 4 nih. Kalau 3 saya naik, kalau 4 saya tahiyat, tasyahud. Nah, di situ lagi sujud, tahan dulu Pak. Ya dong, jangan langsung naik, ambil keputusan cepat. Yang pertama, kalau bapak-bapak masih punya kecenderungan, coba untuk mengingat, tidak apa-apa, dan masih punya kecenderungan saya ingat atau saya yakin. Yakin berarti cenderung dugaan kuat. Saya yakin ini 3. Jadi dia ragu tapi dia punya keyakinan. Nah, ini kasus nomor 1. Dia langsung ambil keputusan sendiri. Ijtihad sendiri. Ini ijtihad yang dibolehkan yang seperti ini. Silakan ijtihad sendiri, ambil yakin sendiri. Ini kasus pertama, kasus kedua nanti. Oke, kita ambil saya yakin ini 3. Atau saya yakin ini 4. Kalau yakin ini 4, langsung tahiyat. Kalau sholat sendiri udah tahiyat, udah selesai. Gak usah dipikirin, tapi tunggu dulu ada susah. Ini ceritanya soal sendiri aja ya, yang orang nggak ada ngingetin. Kita nggak tahu nih, ini 4, 3, 4, 3. Udah bismillah saya ambil 4. 4 ini 4 yakin ya, bukan mau enaknya aja ini. Ya, bukan mau ambil 4 aja lah biar cepat selesai. Nggak boleh Syekh. Ini 4 yakin saya 4, soalnya tadi saya udah ini saya ingat 4 dah. Maka hendaknya ia berpegang kepada dugaan kuatnya tersebut, gitu. Ini dalam Islam. Kalau memang masih punya dugaan kuat, perasaan kuat, jangan dibuang, ambil, lakukan. Yakin. Seperti tadi Nabi, sholat cuma 2 sama 5, itu nggak ada keraguan sama sekali. Sampai Nabi selesai, Nabi langsung ninggalin mihrab. Kan gitu ceritanya kemarin. Nabi langsung pindah dari mihrab, berdiri kan di depan kayu bersandar. Nggak ada lagi Nabi di situ nanya-nanya, enggak. Udah Nabi yakin. Jadi perlu untuk mengambil dugaan kuatnya yakinnya. Oke, saya yakin ini 4, maka saya takbir tasyahud. Allahu Akbar, tasyahud akhir. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Kata Nabi, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi thumma liyasjud sajdatain." Jika salah seorang di antara kalian ragu rakaat salatnya, hendaklah dia memilih dugaan kuatnya yang menurutnya benar. Tuh, Nabi yang nyuruh. Bapak-bapak bisa nggak merasakan dugaan kuat? Jangan-jangan saya nggak ngerti nih dugaan kuat gimana. Kalau nggak ngerti dugaan kuat, nanti yang poin 2. Kalau yang ngerti, punya perasaan, bisa merasakan, ini saya yakin sekian, maka kata Nabi, ambil itu yang Anda yakini itu. Ya, hendaknya kalian mengikuti, memilih dugaan kuatnya, menurutnya yang benar. Udah nih, tadi 3 atau 4 kita ambil, 4, ya kan? Udah sujud tasyahud. Habis tasyahud di sini kata Nabi, kemudian menyempurnakannya sampai mengucapkan
salah. Menyempurnakannya sampai mengucapkan salah. Karena tadi kita yakin. Udahlah bismillah 4 aja dah. Beneran, bukan mau enaknya aja nih. Bismillah saya yakin 4. Maka saya selesaikan sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan tadi ragu. Ya enggak? Sempat goyang, oleng. Terus kita kuatkan. Nah, karena sempat oleng tadi, tempat ragu tadi, maka kita ganti dengan sujud 2 kali sujud sahwi. Kata Nabi, dan setelah itu sujudlah 2 kali, yakni sujud sahwi. Muttafaqun alaih. Ini sering sholat tahajud kita sering nih Pak. Ini 1, 2, 1. Cuman 2 rakaat aja lupa. Ini 1, 2, 1, 2. udah cuman 2 lupa mulu. Aduh, gimana sholat witir 9 rakaat kayak Nabi ya? Gak bisa tuh kali sholat 9 rakaat itu. Ya. Pernah 9, pernah 7. Dan itu di masa tua Nabi. Ya, kita saya juga sering Pak. Malam tuh ini 2, 1. Apalagi kalau ngantuk. Ya salam. Nah kalau begitu Pak, posisi kalau kita bisa ambil dugaan, kita punya dugaan kuat, ya ingat dugaan kuat, maka kita selesaikan dulu, baru sah, kita selesaikan sampai salam, baru sujud. Nah itu kalau punya dugaan kuat. Sekarang yang kedua, orang yang ragu jumlah rakaat, tapi dia nggak punya dugaan kuat. Ini sujudnya lama nih kalau kayak begini. Duh ini 1, 2, 1, 2, 1, 2 kagak dapat Pak. Udah diingat tadi 1 saya baca surat apa ya? 2 baca surat apa tadi? Nggak dapat ini. Ya nggak punya dugaan kuat, udah dicoba. Maka diperintahkan untuk mengambil yang sedikit, rakaatnya sedikit. Jadi kalau 2, 1, 2, 1, 2, 1, ngambil yang mana? 1. Jangan main enaknya ngambil 2. Jangan main 2. Kenapa ngambil 1? Karena 1 itu yang pasti, insya Allah pasti kalau 1. Kan udah mulai sholat. Kalau ngambil 2 belum pasti. Ya, udah pasti kalau 1. Nih misalnya, ini 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3. Udah dicoba nih. Ini yang saya juga pernah Pak. Dari sholat tarawih itu, sholat tarawih. Tapi nggak di sini. Ini 2 apa 1. Itu sujudnya lama itu. Tapi kelamaan jamaah kasihan juga. Akhirnya saya berdiri Pak. Saya berdiri. Tapi memang kita harus sudah standby. Kalau udah kayak gitu, nggak ada imam di sini. Bukan pelatihan imam sini. Kalau udah kayak gitu Pak, itu pertama imam wajar ya, lupa. Kadang lupa tuh ya, setan keganggu atau lagi khusyuk doa. Tadi di rakaat berapa kita ya? Iya, lagi doa sujud ya kan? Berapa ini ya? Enggak, iya lupa Pak. Nah, kalau udah kayak gitu, saya berdiri Pak, saya angkat ke atas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tarawih kan cuma 2 kan? Saya tarik ke atas. Allah, saya panjangin. Langsung ditembak. Subhanallah. Ketembak. Karena kita udah tahu ragu dari awal, ketika ketembak langsung aja duduk. Udah selesai urusan. Udah siap ditembak itu. Ya, itulah pengalaman jadi imam ya begitu. Dan berdiri, subhanallah. Walaupun kadang lama subhanallahnya itu. Ya kan dia iya ragu juga. Yang di belakang juga belum tentu hafal juga Pak. Melayang juga mereka itu. Melayang semua. Ya udah habis berdiri, subhanallah langsung kita duduk. Nah, langsung duduk. Baik. Jadi kalau kita tidak punya tidak punya keyakinan, ya maka ambil yang ya kayak tadi 2, 1, 2, 1, ya saya ambil 1, berdiri ternyata salah, ya
Udah oke. Tidak punya keyakinan. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah orang yang ragu dalam rakaat, nomor 2, orang yang ragu dalam jumlah rakaat tetapi tidak memiliki dugaan kuat, maka diperintahkan untuk mengambil yang sedikit. Kemudian mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Jadi dia ngambil yang sedikit. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini ada dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahis syakka wal yabni ala mastaiqan thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah wa in kana shalla itmaman li arba' kanata targhiman lisyaitan." Apabila seseorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, sedang dia juga tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang dikerjakan, 3 atau 4, hendaklah dia membuang yang ragu dan berpegang yang pasti. Apa itu yang pasti? Rakaat yang sedikit. Berpegang kepada yang pasti, yakni ambil yang sedikit maksudnya kalau yang ini. Ya, yang ini ambil yang sedikit. Kemudian mengerjakan sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholatnya 5 rakaat. Misalnya tadi, ini 3, 4, 3, 4, 3, 4 gitu kan? 3 atau 4, 3 atau 4. Kita nggak bisa tentukan, Pak. Berarti kita ngambil yang mana? 3. Kita akhirnya berdiri lagi kan? 3 berdiri, sempurnain, tambah lagi jadi yang keempat sholat lagi, bangun lagi kan? Ternyata itu jadinya 5. Bisa jadi kan? Karena kita ngambil sedikit kan? Ya enggak? 1 apa 2, 1 apa 2? Ambilnya berapa? 1, karena nggak punya dugaan kuat 1. Tapi kalau ternyata yang tadi udah 2, berarti jadinya berapa ntar? Gitu, bisa terjadi gitu, kita nggak tahu. Terutama sholat sendiri nih. Ini 4, 5, 4, 5, 4, 5. Oke, saya ambil 4. 4 apa 3, 4 apa 3, saya ambil 3. Ternyata dilihat CCTV, ya kan? Ternyata 5. Ternyata tadi saya udah sholat 5 rakaat, ya. Nggak apa-apa udah. Nah, kata Nabi, kalau ternyata faktanya 5, terjadinya 5, maka sholatnya itu digenapkan dengan sujud sahwi. Ngerti ya? Ya, tadi kan kita 4, 5, 4, 5, 4, 5. Udah dah 4 aja. Maaf, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Udah dah, 3 aja. 3 aja, habis itu kita salam sebelum, kita sujud sebelum. Jangan lupa ya, sujudnya sebelum salam. Ngambil yang sedikit. Kalau kita ngambil yang sedikit, maka sujudnya sebelum salam. Sujud sebelum salam. Alhamdulillah. Kita sujud sebelum salam. Kita sujud sebelum salam. Kemudian kita assalamualaikum. Nah, sujud kita itu menjadikan yang 5 rakaat menjadi 4. Kan tadi 5 kan? Nah, tapi digenapin. Jadilah si sujud itu penggenap. 5 jadi 4 gitu. Nah, nilainya dia penggenap jadi 4. Tapi jika ternyata mana sih tadi? Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sholatnya akan digenapkan dengan sujud tadi. Maaf, digenapkannya bukan 4, maaf. Ulangi. Tadi dia sholat 3, 4, 3, 4. Dia nggak punya dugaan kuat. Saya rakaat ketiga apa keempat? Nggak punya dugaan kuat. Dia ngambil yang berapa? 3. Dia ngambil 3. Berarti dia akhirnya berdiri kan? Kalau 4 kan harusnya tasyahud. Dia berdiri. Berdiri. Setelah sampai selesai. Setelah itu dia lihat tadi apa? CCTV. Ternyata di CCTV dia sholat berapa? 5. Ada lagi yang 6 jangan-jangan ya. 5. Ternyata 5. Maka yang sujud sahwi tadi
menggenapkan sholat yang 5 menjadi 6, bukan menjadi 4, menjadi 6. Jadi kita dianggap sholat 4 sempurna, yang 5 ditambah sujud sahwi menjadi 2 rakaat sunnah. Ngerti gak? Jadi yang sujud sahwi itu menggenapkan yang 5 seolah-olah menjadi rakaat sempurna menjadi 6 rakaat. Masya Allah ya. Kalau ternyata di CCTV sholatnya 5. Ternyata adapun jika dia melaksanakan tepat 4 rakaat, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, nggak punya dugaan kuat, ambil berapa? Ambil berapa? Yang kecil, ambil 3 kan? Ambil 3. Nggak boleh ambil 4. Ambil berapa? 3. Maka diambil 3. Terus setelah selesai, ambil 3 ya, dia berdiri 1 rakaat sempurna, dia ruku lagi, sujud lagi, terus baru dia diri lagi untuk yang keempat. Dah, ternyata habis itu dia setel CCTV lagi. Set. Wah benar 4. Ya, 4 saya. Kalau benar 4, maka kata Nabi, kedua sujud itu akan menghinakan setan. Kasihan deh kamu setan. Nah, dengan 2 sujud itu. Sujudnya apa? Sujud sahwi. Oke, bisa dibedakan 2 keadaan? Ulangi. Sekarang ujian. Kalau ragu rakaat, ada 2 keadaan. Keadaan pertama adalah punya keyakinan. Punya keyakinan atau dugaan kuat. Contoh, sholat tahajud 1 atau 2. 1 atau 2. Ini berapa ya? 1 atau 2. Berhenti sejenak kan? Terutama sujud, lagi sujud 1 atau 2. Keadaan pertama gimana? Punya keyakinan. Keyakinannya berapa nih misalnya? 2. Ya udah, berarti dari sujud langsung tasyahud. Saya punya keyakinan, maka langsung tasyahud. Terus sampai selesaiin dulu sampai salam. Jangan lupa nih, kalau kita punya modal, selesaiin sholatnya dulu. Punya modal yakin, ambil yang yakin 2, dah selesaiin sholatnya. Habis itu baru sujud sahwi. Karena kan kita punya keyakinan. Jadi nggak perlu ada yang pokoknya pakai keyakinan itu udah cukup. Selesaikan sholatnya, sujudnya belakangan. Selesai ya. Karena yakin, punya keyakinan. Atau bisa menghadirkan keyakinan. Dipikir-pikir, diingat-ingat. Oke, 1 apa 2, 3 atau 4, 2 atau 3. Terus dihitung-hitung. Ya. Ketemu. Udah 1 atau sudah 2. Dah. Maka dia selesaikan sampai selesai, baru sujud sahwi. Yang kedua, keadaan yang kedua tadi apa? Ini 1 atau 2, 1 atau 2, 1 atau 2. Dia nggak punya keyakinan. Udah dicoba nih, ditarik-tarik nih 1, 2, nggak kena, nggak dapat. Kalau gini nih, maka yang diambil yang bagaimana? Yang paling kecil, sedikit. Kenapa diambil yang sedikit? Pasti. Karena yang sedikit itu pas 2 sama 3. 2 udah pasti itu insya Allah. Kalau 3 belum tentu. Karena kita nggak punya keyakinan, udah ambil 2. Berarti kan ada yang kurang nih. Kita ambil yang kecil. Ketika kita ambil yang kecil, yang sedikit, maka sujud sahwinya di mana? Di dalam sholat. Sebelum di dalam sholat. Sudah paham ini? Paham dalam keadaan ragu? Jelas Pak? Kan Nabi nyuruh lanjutin di sini, nggak nyuruh batalin. Itu usul. Ini kan hadisnya. Kata Nabi, ambil yang sedikit. Iya. Jangan-jangan ada yang batalin. Betul juga ya. Mungkin orang awam ada yang ngebatalin. Dilepas. Yang udah 2 kali lupa lagi, lepas lagi. Kagak sholat. Iya bisa jadi. Mungkin yang belum punya belajar hadis ini dibatalin.
Tapi enggak, ternyata yang benar cara pertama tadi, cari keyakinan. Hadirkan, rasakan. Oh, enggak dapat. Baru kalau enggak dapat ambil. Dah gitu. Kalau dapat keyakinan, sujud sahwinya setelah. Kalau enggak dapat juga, ambil yang kecil. Sujud sahwinya udah selesai. Ya, gitu aja. Jadi enggak ada solusi pembatalan, enggak ada. Ya, itu betul. Betul, itu mungkin orang-orang awam itu melakukan itu. Oke, selesai masalah ragu. Sekarang sujud sahwi sebelum dan sesudah. Nah, ini. Kita baca lagi. Sujud sahwi yang pernah dikerjakan oleh Nabi sebelum salam, maka hendaknya dikerjakan sebelum salam. Misalnya sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan tasyahud awal sebelum salam. Kenapa tasyahud awal sebelum salam? Ayo, lupa tasyahud awal tadi kan udah tadi. Kalau kurang. Seperti tasyahud awal ketinggalan, lupa, udah naik ke atas. Ingatnya pas di rakaat ke 3. Rakaat keempat, oh iya tadi saya belum tasyahud awal. Ya. Maka sujudlah sebelum salam. Atau bagi orang yang ragu dan tidak punya keyakinan, ragu dan mengambil yang sedikit, ragu dan tidak punya dugaan kuat, maka dilakukan sebelum salam. Selanjutnya paragraf 2. Sedangkan sujud yang dilakukan Nabi setelah salam hendaknya dikerjakan setelah salam juga. Misalnya sujud sahwi bagi orang yang mengucapkan salam sebelum sempurna rakaat yang tadi. Udah salam sebelum jumlah rakaat sempurna. Contohnya apa tadi? Belum sempurna rakaatnya, belum selesai, tapi udah salam. Contohnya sholat zuhur 2, ya. Sholat maghrib 2, kayak gitu-gitu. Sholat subuh 1, gitu. Sholat witir 2, gitu. Yang ragu-ragu gitu. Jadi dia salam tapi belum selesai dia salam, maka dilakukan sujud sahwinya setelah salam. Misalnya sujud sahwi bagi orang yang mengucapkan salam sebelum sempurna rakaat, atau ada penambahan rukun, ya, atau ragu tetapi lebih memiliki dugaan kuat. Yang tadi, dugaan kuat yang tadi. Walau demikian, masalah ini adalah perkara yang terbuka sehingga dibolehkan mengerjakan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Hanya saja lebih afdal mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya kalau kita lupa, ya habis ini belajar nih, Undur belajar nih Pak. Habis ini lupa nih. Paling lupa, besok udah lupa ya kan. Ini yang sujud sahwi yang sebelum salam yang mana? Yang perasaan baru diulang-ulang. Dicari di YouTube kagak ada lagi, ya. Atau cari di YouTube kepanjangan ya kan. Duh, makalahnya juga nggak ada. Udah lupa dah pokoknya. Apalagi udah lagi sholat begitu Pak, udah ilmunya yang mana yang kemarin ya? Blank. Udah Pak, kalau udah lupa kayak begitu Pak, sujudnya baik sebelum sholat atau sebelum selesai sholat, sebelum salam atau setelah salam, udah sujud aja. Iya beneran, karena udah mentok nih, udah mentok, udah lupa semua. Gitu. Bisa difahami? Silakan, ada yang bertanya? Sujud sahwi setelah salam. Setelah sujud sahwinya salam berikan. Oh iya, boleh. Sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh pakai salam, boleh enggak? Kalau di luar salam enggak? Bahkan enggak. Sujud sahwi, sujud syukur enggak pakai salam. Maaf, lebih kuat tidak pakai salam. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah tidak pakai salam. Sujud tilawah tidak pakai salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Naam. Syukran, barakallahu fikum. Kalau pakai salam boleh Pak, sunnah jatuhnya, bukan wajib. Nah, kalau pakai salam boleh. Enggak juga sah. Nah, karena sujud itu bukan sholat. Karena sujud itu bukan sholat. Kenapa sujud kok nggak pakai salam? Ini bukan sholat. Salam itu khusus untuk sholat. Sholat mayit pakai salam. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi tidak perlu salam. Nah,
Wallahu a'lam. Ada lagi? Sujud tilawah kan habis sujud langsung berdiri kan? Nanti hari Jumat sujud tilawah pakai salam. Udah bel. Baik. Ya Pak, jadi kalau lupa Pak, udah kita pelajari tapi lupa juga, ya mau gimana lagi lah. Yang penting sujud. Mau sebelum salam atau setelah? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.